Jadi kembali lagi ini pesannya adalah hayo ayah dan mama hebat yang punya anak remaja baik perempuan dan lelaki, aware, sadarlah gitu ya, bahwa tanggung jawab kita sangat besar untuk membantu anak-anak kita bisa melewati masa remaja dengan sangat baik. Lagi nonton? Ya, Kadi? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya ayah dan mama hebat? Alhamdulillah. Masih bersama saya Wiwi Woro di program Smart Mom. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting ya, ayah dan mama hebat, wabil khusus yang punya anak remaja putri ya. Tema kita kali ini adalah pentingnya pendidikan seks untuk remaja. Jadi bukan hanya untuk remaja putri, tapi ternyata juga untuk remaja putra juga. Ya, ayah dan mama hebat, beberapa minggu ini kita dikagetkan dengan berita-berita yang sangat viral ya di media sosial. Ada salah seorang siswi di Medan itu mana? Sumatera Utara ya, yang ditemukan terekam oleh CCTV melahirkan. Waduh, kalau melahirkan seorang bayi tentunya ya, anak muda siswa SMK melahirkan di sebuah warung gitu ya, kemudian meninggalkan bayi tersebut ya di warung itu, dan ini terekam oleh CCTV. Saya pribadi sebagai seorang muslimah dan seorang ibu sangat prihatin gitu ya, ngelus dada, nelangsa, sangat sedih gitu ya melihat generasi muda, wabil khusus remaja putri ini kasusnya berkasus seperti itu. Nah, tentu ini akan menjadi bahasan kita yang menarik ayah dan mama hebat tentang pentingnya begitu ya pendidikan seks untuk remaja. Dulu ketika generasi XY gitu ya berbicara tentang pendidikan seks itu sesuatu yang tabu. Tapi sekarang tidak boleh ayah dan mama hebat ya, mengingat perang terhadap media sosial, anak-anak kita mengakses media sosial begitu leluasa, sampai sangat leluasanya Masya Allah ya, berapa jam kira-kira per hari anak-anak kita mengakses pendidikan media sosial, dan itu aliran informasinya sangat liar, tidak terkendali. Kebayang gitu ya kalau tidak dibantu oleh lingkungan terdekatnya, wabil khusus kita sebagai orang tua tentu akan membuat mereka bingung atau gamang. Kita review sebentar, kenapa kasus ini terjadi? Kenapa ada seorang siswi gitu ya SMK yang umurnya belasan tahun, yang notabene belajar tentang anatomi tubuh itu dari SMP begitu ya, teredukasi juga kalau di sekolah begitu, tetapi tiba-tiba ditemukan hamil di luar nikah gitu ya. Ini kalau kita mau jujur, ada beberapa penyebab anak-anak kita, sebagian dari anak-anak begitu ya yang memasuki usia ideal, belum ideal, hamil di luar nikah, dan tentunya ini menjadi keprihatinan kita sebagai orang tua. Apa kira-kira penyebabnya hal ini bisa terjadi? Pertama adalah kurangnya edukasi seks dan kesehatan reproduksi. Saya teringat betul yang disampaikan oleh Ustazah Fathiah Khotib ya, menyampaikan bahagianya orang tua yang dititipi anak perempuan, sehingga beliau gitu ya, sehingga ibu beliau menyampaikan kepada Ustazah Fathiah yang notabene adalah satu-satunya anak perempuan di keluarganya, Fathiah, Umi ingin mendapatkan surga dari Fathiah. Sebagaimana hadis Rasulullah ya, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan kemudian dididik sangat baik, itu bisa menjadi ladang pembuka pintu surga bagi orang tuanya. Artinya apa? Kalau berbicara tentang perempuan sebagai pilar agama,
pilar negara dan pilar keluarga. Karena di tangan perempuan inilah kemudian Allah amanahkan namanya proses pendidikan ya. Dan proses pendidikan itulah yang membuat orang paham. Yang pertama adalah paham terhadap dinullah ya, terhadap mengenal Allah dan bagaimana dia harus bersikap terhadap hidup gitu. Jadi kurangnya edukasi seks dan kesehatan reproduksi, Bu Wil lebih menekankan bahwa orang tua itu punya andil besar. Orang tua punya andil besar, ayah dan mama hebat. Saya dulu diwanti-wanti ya oleh orang tua saya, nak, ketika kau remaja masuk masa haid yang melambangkan bahwa kau sudah balik, ada 3 daerah yang tidak boleh siapapun kau sentuh. Sampai segitunya dulu ayah dan mama hebat, saking wanti-wantinya orang tua terhadap anak perempuan. Pertama adalah mulut, yang kedua adalah dada, yang ketiga adalah kemaluan. Siapapun tidak boleh. Wah, ini penting ya, menjadi sebuah prinsip bahwa kamu berharga nak. Kau harus jaga dirimu gitu. Ini adalah pilar yang harus ditanamkan di keluarga ayah dan mama hebat. Tidak boleh hanya mengandalkan di sekolah. Karena di sekolah ya pelajaran biasa, tidak ada nilai-nilai itu gitu loh. Tidak ada nilai-nilai tauhid yang ditanamkan. Kenapa perempuan harus menjaga martabat gitu? Hanya sekedar kaidah-kaidah tentang anatomi tubuh dan sebagainya seperti itu. Gitu ya. Jadi ini menjadi keprihatinan dan terus terang menjadi tanggung jawab kita semuanya ayah dan mama hebat tentang pentingnya edukasi seks dan kesehatan reproduksi wabil khusus di lingkungan keluarga. Yang kedua adanya kurangnya kontrol diri. Kita tahu remaja itu masa labil. Dia sendiri bingung dengan perubahan hormon, bentuk tubuh, tekanan sosial gitu ya. Sehingga kalau nggak bisa membuat batasan kontrol diri, ini baik, ini enggak, ini teman yang ngajak kebaikan gitu ya. Ini saya tidak boleh melakukan ini. Nah itu bisa anak-anak kita memiliki kontrol diri yang baik kalau dibekali oleh orang. Yang ketiga tentunya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua. Harus banyak istighfar dan kita sadari betul ya bahwa menjaga anak perempuan itu seperti menjaga lebih dari harimau barangkali ya. Terlalu ketat tidak boleh karena anak remaja ketika dikekang dia akan memberontak. Tapi terlalu bebas, diberikan kebebasan, itu yang namanya kebablasan. Sehingga memang anak-anak remaja ini wajib ayah dan mama hebat, dek, siapa saja teman di sekolah, teman akrab. Kan biasanya dia kalau punya teman akrab sering menceritakan gitu ya, ayah dan mama hebat ya, sok pergi-pergi bareng gitu. Nih bunda aku lagi nggak di rumah, kesini dong gitu kan ya. Kemarin ya kita Masya Allah mengawal beberapa anak remaja yang libur panjang gitu ya. Kesini ngapain deh kesana? Ya itu teman aku sendirian ya, kita masak-masak inilah cenah gitu ya. Kapan pulang ini kok udah maghrib belum pulang, sebentar lagi nih lagi beberes gitu. Jadi kita harus tahu siapa bestinya anak kita. Karena kita tahu bahwa teman itu adalah akan mewarnai agama anak kita. Dia siapa ya, anak rumahnya di mana, bagaimana. Kalau di sekolah kan indikatornya ya dia gimana sih, pinter nggak sih gitu ya. Ada kemarin udah nerima rapat, itu menjadi sebuah indikator bahwa anak-anak kita sebenarnya dia bergaulnya di circle yang seperti apa gitu. Jangan-jangan anak-anak yang nggak jelas gitu ya, nggak punya semangat belajar, nggak punya moralitas gitu. Ini penting, termasuk di dalamnya kita cek ayah dan mama hebat tentang medsos anak kita. Jangan sampai anak kita gitu ya berkerudung di keseharian, ada di sebuah circle, kemudian mereka ngapain gitu, tiba-tiba buka jilbab, di-upload lah di media sosial. Biasanya awalnya begitu. Terus ketagihan. Kita lihat circle pergaulan mereka ya, media sosialnya, kemudian temannya itu ikut eskul ikut bimbel atau tidak begitu. Kita memastikan bahwa anak kita ada di circle yang terbaik dan itu kendalinya ada di orang tua.
Menarik ya. Kemudian bagaimana sih pencegahan perilaku seksual di luar nikah pada anak remaja? Nah, ini penting tentunya sebagai penguat kita, ayah dan mama hebat ya, agar bisa mengawal putra-putri kita di usia remaja itu dengan baik, dengan selamat begitu ya, dan jauh dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan kualitas orang tua dan remaja. Wah, Bu Wiwi, anak saya sejak SMP itu kalau di rumah ngurung diri di kamar gitu ya. Dia asik dengan dunianya, ngobrol sama kita kalau seperlunya aja, ketika dia butuh uang dia ngobrol sama kita. Ada yang begitu? Berarti bapak ibunya harus sangat belajar bagaimana mendekatin anak-anak remaja yang tadi sedang masa labil, pergaulannya begitu luar biasa. Dampak pengaruh dari medsos itu dia bisa akses kapan saja, proses menirunya itu tinggi begitu ya, punya mengukur resiko dengan sangat baik, ingin mencoba, ingin diakui oleh lingkungannya. Coba bayangkan itu, kalau kita nggak menjalin hubungan yang sangat harmonis dengan anak-anak kita, kecolongan ayah dan mama hebat ya. Nah, ini menjadi penting begitu, sehingga apa kabarnya sayang? Minggu ini ada kesulitan apa? Ada yang bisa Umi bantu, Mama bantu atau gimana? Yaitu bagian-bagian yang harus sering ditanyakan kepada putra-putri kita sebagai bentuk perhatian bahwa kita itu sangat peduli kepada mereka. Kita itu sangat sayang kepada mereka, ya. Yang kedua tentunya adalah ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menolak hal negatif. Ini penting nih ayah dan mama hebat ya. Jadi tadi dengan mengetahui circle pergaulan anak-anak kita, aktivitasnya apa saja gitu, kita tahu lah ya sebagai orang tua yang punya anak remaja, kita tahu bagaimana jam masuk anak kita, aktivitasnya apa di sekolahnya, apakah dia aktif ikut OSIS, kegiatan OSISnya apa saja, kapan dia ikut eskul, eskulnya di hari apa, kapan dia bimbel, jam berapa begitu ya, dari jam kapan sampai kapan kita tahu itu. Nah ya, sehingga memastikan nak gitu diwanti-wanti. Kalau nanti kok ketemu orang yang begini, ngajak misalnya, dicobaan nih misalnya makan permen, hati-hati ya dek kalau dikasih permen, karena sekarang permen itu variannya banyak banget dan salah satunya itu bisa membuat masuk kategori yang tidak boleh untuk atau haram untuk diakses untuk dikonsumsi begitu. Jadi hati-hati menerima barang, yaitu bagian-bagian dari kita memproteksi ya. Kita memproteksi buat anak-anak kita itu harus berani bilang say no gitu ya untuk sesuatu yang tidak baik. Atau misalnya circle main kemana yang gak jelas gitu ya, harus berani tidak terima kasih. Ya, atau ikut-ikutan sesuatu yang sedang tren yang gak ada gunanya, harus berani maaf, terima kasih, tidak. Harus kita ajarkan anak-anak kita untuk bisa menolak sesuatu yang negatif. Ternyata poin yang ketiga adalah tetap peran orang tua ini sangat besar nih dalam hal ini ya, ayah dan mama hebat, mengaktifkan akses pengawasan orang tua di semua media sosial anak remaja. Jadi kembali lagi ini pesannya adalah hayo ayah dan mama hebat yang punya anak remaja baik perempuan dan lelaki, aware, sadarlah gitu ya bahwa tanggung jawab kita sangat besar untuk membantu anak-anak kita bisa melewati masa remaja dengan sangat baik. Ya tadi selain diawali dari mengecek circle pergaulan putra-putri kita, kemudian aktivitasnya apa saja, pastikan aktivitasnya adalah aktivitas yang positif. Kita juga harus mengecek media sosial yang dipakai oleh anak-anak kita ya. Biasanya anak-anak kita memakai apa sekarang? TikTok, Instagram gitu ya. Kita harus kadang-kadang harus aware sesekali itu gitu ya, menjadi detektif untuk anak kita sendiri. Kapan dia live ya, kemudian last live-nya ngapain ya, ngobrol sama siapa saja begitu, obrolannya seperti apa, itu adalah bagian-bagian yang harus kita lakukan ya. Karena tanpa akses pengawasan dari orang tua ya tadi,
anak-anak kita akan kebingungan sendiri. Gempuran media sosial yang begitu tinggi, kemudian circle teman yang sangat variatif, yang bisa jadi memberikan tekanan sosial cukup berat ya buat putra-putri kita. Sehingga kalau kita tidak membentengi atau ikut membentengi putra-putri kita, begitu ya, wabil khusus di medsos gitu, ini menjadi membuat anak kita bingung. Dek, kok nanti akan lihat media sosial itu seperti menselancar ya, kita kayak mengarungi seluruh kehidupan di dunia, kok akan lihat banyak hal. Tapi mau adik di rumah, mau adik di sekolah, mau adik bersama teman yang tidak terlihat siapapun misalnya ya begitu ya, ternyata Allah kita sama ya Dik ya, Allah kita sama sayang, mau di sini, mau di Jogja, mau di sekolah gitu ya, Allah kita sama, Allah yang maha melihat apa yang kita lakukan, dan kita akan mendapatkan apa yang kita lihat. Ketika mata kita misalnya mengakses sesuatu yang memang tidak Allah sukai, biasanya nanti dicabut nikmatnya ibadah. Jadi sholat jadi nanti gitu ya, udah nggak ada lagi tuh yang namanya sholat tepat waktu. Ketika kemudian kok main dengan circle yang seperti itu ya, yang nggak baik, misalnya nonton, misal ada yang ngajak nonton video porno misalnya seperti itu ya, kok nanti akan bebal. Sudah tidak ada lagi kepekaan, ini baik, ini enggak, itu sulit sekali. Nah ini penting di seperti itu kan ya, ayah dan mama hebat. Bahkan coba lihat nih, ada anak SMK, sayang banget, yang harusnya dia sedang mengejar mimpi, begitu ya, sedang semangat-semangatnya, dia menjadi ibu yang belum saatnya menjadi ibu. Coba, geus gitu bayinya ditelantarkan, ini apa gitu kan? Bagaimana mungkin gitu kan, anak perempuan harusnya aduh ya Allah hadir sebagai copy paste dari ibunya para ulama yang melahirkan generasi yang luar biasa gitu. Nah apa gerangan ketika kemudian masa mudanya dia rusak dengan kenikmatan sesaat, dengan alasan apa? Cinta seperti apa gitu kan, yang itu hanya menurutin hawa nafsu dan penyesalannya seumur hidup. Kita ajak bawa seperti itu. Coba apa yang terpikir Dek? Gitu. Bagaimana kecewanya orang tua. Bahkan jangankan ngomongin orang tua lah, abaikan bagaimana frustasinya dia sendiri. Mungkin gitu ya, aktivitasnya hanya beberapa menit, tapi mungkin dia nggak nyangka juga kan hamil, gitu kan, melahirkan. Kalau nggak digugurkan, hancur sudah tuh masa depan. Mau seperti itu? Tentu tidak. Ini menjadi pelajaran ya sayang. Kadang-kadang perlu diajak anak-anak kita berpikir kritis, ayah dan mama hebat, melalui dari fenomena-fenomena yang ada di media sosial. Jadi bukan hanya menakutin, tapi dipikir gitu ya, diajak berpikir logis thinking. Coba kalau kau nanti atau ada temen anak kita dalam posisi seperti itu, bagaimana kira-kira? Oh iya ya, aduh hancur banget gitu. Saya nggak punya masa depan, saya mengecewakan orang tua, banyak banget orang yang saya kecewakan, bu guru, sekolah malu, kan begitu ya. Itu adalah bagian-bagian yang perlu kadang-kadang ayah dan mama hebat kita tekankan kepada anak-anak kita. Sehingga apa yang kita bahas tentang pendidikan seks, sekali lagi ayah dan mama hebat, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bagaimanapun sekolah hanyalah mitra orang tua, ya. Tapi tanggung jawab pendidikan wabil khusus ke anak-anak remaja putri adalah tanggung jawab kita, dan kita yang akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah. Semoga dengan ilmu ini Allah semakin menguatkan kita ya, untuk semakin bersungguh-sungguh lagi mendoakan putra-putri remaja kita gitu ya, kemudian memberikan perhatian yang proporsional sehingga bisa mengantarkan anak-anak remaja kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tetap dalam ketaatan kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.